menular. Di mana di dalam penyakit tidak menular itu kita punya beberapa program yang sangat penting, diantaranya adalah penyakit jantung dan pembuluh darah, lalu kanker dan kelainan darah, di mana untuk kanker dan kelainan darah ini yang fokus kita di Jawa Barat dan Kota Bandung juga termasuk dari 15 kabupaten kota yang menjadi pilihan adalah untuk deteksi dini thalassemia. Lalu penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik, serta gangguan indera dan fungsional. Jadi 5 poin ini menjadi ruang lingkup program di penyakit tidak menular. Nah, ini program dan bagaimana strategi kita untuk penyakit tidak menular. Unggulan-unggulan kita ya. Yang pasti Posbindu PTM. Nah, kalau Posbindu itu kan kita bisa melakukannya itu di luar layanan, tetapi kita di dalam layanan itu adalah Pandu PTM, ya. Lalu kawasan tanpa rokok, di mana Kota Bandung juga kemarin kita juga sudah ada Zoom webinar juga dengan Bukadis, dengan pihak Unpad, bagaimana Kota Bandung sudah bisa melahirkan perda untuk kawasan tanpa rokok. Lalu bagaimana konseling UBM itu sendiri, pembatasan konsumsi gula dalam lemaknya seperti apa, bagaimana teman-teman berperan dalam kampanye cerdik ini juga sangat penting. Lalu indera dan fungsionalnya seperti apa? Ini kayaknya kita harus fokus juga di indera dan fungsional. Kenapa? Kalau zaman saya, ya, zaman kita lah ya, zaman kita mungkin menggunakan kacamata, saya baru menggunakan kacamata itu setelah menjadi dokter. Tetapi saya lihat anak-anak saya mulai SD saja dia sudah menggunakan kacamata gitu kan. Artinya apa? Artinya pencegahan yang kita lakukan dalam keluarga untuk mencegah anak-anak kita mengenai gangguan indera penglihatan pun ini sepertinya sangat penting perlu kita tanamkan gitu ya. Lalu untuk kegiatan IFA dan Sadanis juga ini penting bagaimana kita bisa mendeteksi CA cervix, bagaimana kita bisa mendeteksi kanker payudara secara dini. Jadi ini adalah program-program unggulan yang ada di program penyakit tidak menular. Nah, ini sangat penting ya, ini triple burdens ya, permasalahan kesehatan di Indonesia salah satunya adalah hal-hal seperti ini ya. Di mana transmisi demografi, penduduk lansia naik, di mana nanti pada tahun 2030 kita berada dalam bonus demografi, di mana pada bonus demografi itu usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif. Artinya apa? Kalau usia produktif ini lebih banyak tetapi lapangan pekerjaan dan lain sebagainya tidak memenuhi, maka hal itu akan menjadi masalah besar. Apalagi dengan usia produktif yang banyak, tetapi kesehatannya tidak terjaga, itu juga akan menjadi suatu masalah. Lalu penyakit tidak menular mulai menaik. Nah ini dia yang poin kita. Lalu masih dihadapkan pada masalah penyakit menular. Artinya apa? Penyakit tidak menular meningkat, tetapi kita juga belum lepas dari penyakit menular. Apalagi sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19, di mana ini merupakan suatu penyakit menular juga, yang penularannya sangat progresif, apalagi dengan varian-varian baru begitu. Ini situasinya, kalau kita melihat di sini dan ini sebenarnya bisa dicegah. Ya, bagaimana pembiayaan yang sangat tinggi untuk penyakit tidak menular, bayangkan. Ya, penyebab kematian terbanyak ini misalnya pada penyakit jantung koroner, ya, pada penyakit kanker. Ini ternyata menghabiskan dana yang sangat-sangat besar. Bayangkan untuk penyakit jantung tahun 2019 itu dikatakan 10,5 triliun. Bagaimana negara mengeluarkan dana untuk ini, ya. Ini lebih real, ini tahun 2019 ya. Kalau kita lihat West Java di sini, kita lihat West Java, kita lihat ya. Stroke nomor 1 di tempat di Jawa Barat, ya. Lalu penyakit jantung nomor 2, diabetes nomor 3, sirosis nomor 5, tuberkulosis nomor 4. Artinya apa? Artinya nomor 1, 2, 3, dan 5 itu adalah penyakit yang bisa dikatakan tidak menular, ya. Nah, ini dia ya. Sekarang kita dalam keadaan pandemi COVID-19. Teman-teman sekalian mengetahui bahwa ternyata COVID ini akan diperberat, prognosinya akan menjadi buruk jika terkena kepada orang-orang dengan memiliki komorbid, ya. Seperti hipertensi itu sekitar 11%, lalu jantung 6,7%, diabetes 10,5%, ginjal 3%, PPOK 2,3%, dan kanker 0,5%.
Artinya apa? Artinya penyakit-penyakit tidak menular ini kalau terjadi pada pasien COVID-19 itu akan memperberat kondisi pasien tersebut. Begitu. Nah, ini adalah Riskesdas ya. Riskesdas ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Kalau nanti berarti kita di 2023 akan ada Riskesdas lagi gitu. Kalau kita bandingkan antara Riskesdas 2013 dengan Riskesdas 2018 selama 5 tahun, itu peningkatannya terjadi. Tidak ada penurunan, sama pun tidak gitu kan. Artinya apa? Memang faktor resiko atau memang yang terjadi pada penyakit tidak menular itu ternyata meningkat, baik itu stroke, ginjal, diabetes, apalagi hipertensi. Hipertensi ini sangat meningkat. Jadi Bapak Ibu sekalian, hipertensi itu adalah penyakit tidak menular yang bisa terjadi pada siapapun, tidak harus ada faktor keturunan, tapi banyak hal yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Dan hipertensi itu dalam waktu 1 bulan sekali kita harus bisa mengecek. Kenapa? Karena itu bisa berubah. Begitu. Nah, inilah kenapa teman-teman sekarang harus ada di sini, harus hadir di sini. Bagaimana Dr. Intan dengan timnya berusaha untuk memberikan kegiatan kepada Bapak Ibu sekalian. Ternyata kita punya missing NCD suspect. Artinya apa? Kalau kita prediksi ya, kita prediksi untuk penyakit diabetes saja sekitar ini, ternyata yang bisa ditemukan oleh teman-teman yang terdiagnosis di fase itu hanya 8,4%. Artinya apa? Di mana pasien hipertensi yang 25,7% ini. Rata-rata mereka tidak berobat. Apakah mereka mengobati sendiri? Karena memang mindset di lapangan bahwa kalau mereka hipertensi, mereka tidak mau minum obat. Karena kalau mereka minum obat, mereka akan rusak ginjalnya. Padahal salah. Kalau mereka hipertensi, dia tidak bisa menurunkan tensinya dengan diet rendah garam dan olahraga. Maka mau tidak mau dia harus minum obat untuk bisa menormalkan tensinya. Kalau justru dia tidak minum obat dengan tensi yang selalu tinggi, malah ginjalnya justru akan rusak. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak didapatkan oleh masyarakat, ya info-info seperti itu, ya. Nah, lalu ini DM juga demikian, ya sekitar 10,9% yang harusnya kita temukan, tetapi hanya 2% saja yang terdeteksi di Vaskes. Artinya apa? 8,9% ini belum terdeteksi. Ya, artinya belum terdiagnosis atau dia tidak pergi ke Vaskes begitu. Nah, seperti kita ketahui sebenarnya begini, orang tidak takut dengan penyakit diabetes, orang tidak takut dengan penyakit hipertensi, tetapi orang lebih takut kalau terkena COVID, orang lebih takut kalau terkena penyakit-penyakit yang memang sifatnya cepat onsetnya gitu ya. Padahal ini mematikan. Memang orang dengan DM tidak langsung sekarang dia kena DM 2 minggu kemudian meninggal, tidak. Tetapi prosesnya memang butuh proses kronis yang lama, bagaimana DM itu bisa merusak seluruh organnya, bisa merusak ginjalnya, bisa merusak semua organ di dalam tubuhnya gitu ya. Tetapi masyarakat tidak sadar akan hal itu. Begitu juga dengan hipertensi, ya. Oke. Ini transisi yang mempengaruhi bagaimana penyakit tidak menular ini terjadi di Indonesia ataupun di dunia. Ya banyak hal yang sangat mengaruhi. Yang pasti secara epidemiologi bahwa penyakit tidak menular ini meningkat, ya kan? Di samping juga penyakit menularnya juga belum selesai. Begitu. Artinya kita mempunyai dua masalah yang bersamaan, yang berbeda, yang harus kita selesaikan, di mana penyakit menular ini akan memperberat jika dia disertai dengan penyakit tidak menular, begitu ya. Lalu usia harapan hidup juga meningkat. Semakin usia harapan hidup meningkat, maka orang ini akan semakin beresiko terkena penyakit tidak menular, ya. Teknologi dan kemudahan. Artinya begini, dengan teknologi sekarang ini, seperti kita ketahui, kita tidak perlu pergi kemana-mana. Kita bisa mendapatkan akses, kita bisa mendapatkan makanan apa yang kita inginkan dengan aplikasi-aplikasi melalui online, segala sesuatunya kita tidak perlu pergi.
Ini juga menjadi gaya hidup, ya. Gaya hidup yang membuat orang jadi malas untuk bergerak. Lalu ekonomi, sosial, budaya. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, di mana orang juga bekerja, orang tua dua-dua bekerja, dan juga menjadikan bahwa makanan yang disediakan di rumah lebih suka yang instan begitu. Ini juga sangat mengaruhi kesehatan. Nah, ini faktor risiko PTM bersama. Artinya begini, sebetulnya penyakit tidak menular ini faktor risikonya banyak sekali yang bisa dirubah. Ya, banyak yang bisa dirubah karena gaya hidup sebenarnya. Kalau faktor risiko perilaku misalnya seperti merokok, diet yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, sebenarnya hal-hal ini bisa dirubah. Ya, ini bisa dirubah. Lalu faktor lingkungan bagaimana? Dibanding faktor perilaku akan lebih sulit untuk melihat atau merubah faktor lingkungan. Seperti stres, polusi udara, transportasi yang tidak aman, lingkungan yang tidak mendukung. Kalau faktor risiko perilaku, ini kita sendiri, diri kita langsung yang bisa merubahnya. Ya. Tetapi kalau lingkungan, kita tidak pernah tahu kapan kita harus punya masalah dalam hidup, apakah di kantor, apakah di keluarga, sehingga bisa menimbulkan stres. Gitu kan. Itu tidak bisa kita pilih. Kalau polusi udara juga demikian. Kalau kita pribadi mungkin bisa, tetapi kalau dalam bentuk suatu kelompok masyarakat, dalam suatu kota, yang bisa mengurangi polusi udara pasti kebijakan dari pemerintah setempat, gitu ya. Yang bisa kita intervensi setidaknya adalah faktor risiko perilaku ini, ya. Kalau ini tidak bisa kita kendalikan, maka yang terjadi adalah penyakit-penyakit ini yang ujungnya menjadi kematian, angka kematiannya menjadi tinggi, ya. Nah, ini dia. Jadi 4 hal ini ya, faktor resiko bersama ya, common risk factor 4 hal ini seperti konsumsi gula, garam, lemak yang berlebih, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan obesitas. Sebenarnya ini semua yang mempengaruhi penyakit tidak menular, ya, baik hipertensi, diabetes, kardiovaskuler, kanker. 4 hal ini sebenarnya. Artinya apa? Tolong 4 hal ini masyarakat bisa berubah perilaku walaupun itu tidak mudah. Tapi mulailah dari diri sendiri, mulailah dari keluarga kita. Ya. Baik, kita maju ke dalam strategi dan kebijakan pengendalian penyakit tidak menular. Kalau tadi kita bicara basic, tadi kita bicara dasarnya kenapa hal ini sangat penting. Ya, seperti kita ketahui, kita punya agenda global ya, target SDGs di mana menurunkan 1/3 kematian dini akibat PTM di tahun 2030, dan juga program presiden ini Nawacita ya, Nawacita agenda kelimanya adalah bagaimana kualitas hidup kita menjadi Indonesia pintar, Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia sejahtera. Lalu program Indonesia Sehat itu ada 3 pilar, di mana paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, dan JKN. Ya. Nah, ini Permenkes 71 tahun 2015 tentang penanggulangan PTM itu sendiri, ya, bagaimana kita melakukan promosi kesehatan, deteksi dini, perlindungan kasus, ya, dan penanganan kasus. Boleh saya infokan pada Bapak Ibu sekalian bahwa vaksinasi human papillomavirus ini akan menjadi vaksinasi program, ya, di Jawa Barat juga demikian. Jadi akan diberikan kepada anak-anak usia SD 5 kelas 5 dan kelas 6 SD ya untuk vaksin HPV ini. Yang selama ini Indonesia baru dilakukan di 2 provinsi, yaitu DKI dan Bali untuk vaksin HPV itu. Nanti akan menjadi program untuk semua provinsi. Nah, ini deteksi dini dan screening faktor risiko penyakit tidak menular. Ya, di mana peran kita begitu ya? Baik. Jadi ini akan menjadi everybody business, akan menjadi masalah kita bersama, tidak hanya vaskes pemerintah saja, tapi semua vaskes yang ada di Kota Bandung harus berperan di sini. Ya. Di mana suatu populasi dalam suatu institusi gitu kan, untuk membuat suatu program penyakit tidak menular ini berjalan dengan baik, di mana mereka ini juga harus bekerja sama dengan Fasyankes ya, lalu juga UKBM, Posbindu PTM. Nah, kalau Posbindu PTM ini mungkin bisa dilakukan di luar. Tetapi kalau pandunya itu sendiri itu akan ada di dalam, di internal di Faskes itu sendiri. Di mana semua ini ujung-ujungnya adalah bagaimana kita melakukan perilaku hidup sehat ya. Nah, ini program pengendalian PTM ya.
bagaimana kita sekarang berada di mana? Ya, apakah kita berada di populasi yang sehat? Kita masuk di kotak yang mana nih? Apakah kita populasi sehat? Kita di populasi yang beresiko atau kita populasi yang sedang sakit? Beda strateginya. Kalau kita berada atau kita berperan dalam populasi yang sehat, maka tugas kita adalah melakukan promosi kesehatan atau promkes, di mana orang yang populasi sehat ini tidak jatuh ke dalam populasi sakit. Ya, apa saja kegiatannya seperti ini: gaya hidup sehat, tidak merokok, cukup aktivitas fisik, diet yang sehat, dan lain sebagainya. Kegiatannya apa? Posbindu PTM dan di masyarakat. Tetapi kalau kita berada di faktor resiko, artinya apa? Orang tua saya dua-duanya DM, misalnya kita berada di resiko pekerjaan kita yang hektik, lalu polusi, kita berada di tempat bekerja dengan polusi asap, polusi udara yang tinggi, berarti kita masuk ke dalam resiko, populasi resiko. Tetapi kita belum menjadi sakit. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan di sini? Kegiatannya adalah pengendalian faktor resiko terintegrasi agar orang yang berada di faktor resiko ini tidak masuk ke dalam yang sakit. Ya. Ya, inilah kegiatan yang dilakukan. Siapa yang berperan di sini? Bisa puskesmas, bisa klinik swasta, ya, bisa dokter praktek mandiri, dokter keluarga, dan lain sebagainya. Artinya apa? Ini adalah tugas dari teman-teman di lapangan. Nah, sekarang ke populasi yang mereka ternyata populasi ini memang sudah sakit, gitu kan. Kalau populasi ini sudah sakit, apa yang harus kita lakukan? Pasti kita melakukan pengobatan dan penyembuhan. Penata laksanaannya seperti apa? Siapa yang berperan? Yang pasti rumah sakit, puskesmas, dokter keluarga, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 kelompok dan ada 3 tempat yang perlakuannya berbeda. Apakah sebagai populasi sehat, populasi beresiko, atau populasi yang sakit penyakit tidak menular. Oke. Ini program unggulan ya, intervensi dan terobosan program unggulan untuk penyakit tidak menular. Di mana kita punya program cerdik, apakah melalui Posbindu PTM, gitu kan. Lalu juga kita punya Pandu PTM, di mana teman-teman besok akan belajar mengenai Pandu PTM oleh fasilitator provinsi kita. Lalu bagaimana juga kawasan tanpa rokok ini menjadi program unggulan, dan bagaimana kita bisa mensosialisasikan ke masyarakat, ke anak-anak kita bahwa konsumsi gula, garam, dan lemak ini harus dikurangi. Bagaimana kita punya klinik upaya berhenti merokok, karena ini tidak mudah, ya. Jadi kita harus bisa menolong, niat saja tidak cukup, tetapi dengan niat dan kita bantu dengan klinik UBM, insya Allah ini bisa tercapai untuk orang-orang yang mau berhenti merokok. Lalu bagaimana kegiatan IFA, ya. Lalu bagaimana kegiatan deteksi dini CA cervix dengan IFA ini atau sedanis itu sendiri untuk deteksi dini kanker payudara. Bagaimana surveillance faktor risiko PTM begitu. Ini merupakan program unggulan di penyakit tidak menular. Tetapi jangan lupa juga bahwa monitoring dan evaluasi bahwa pencatatan pelaporan itu juga sangat penting. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini di bulan Maret 2020 sampai dengan hari ini, mungkin teman-teman di lapangan di Vaskes untuk target untuk PTM, pemeriksaan baik hipertensi atau pemeriksaan gula darah mungkin menurun. Tetapi justru dengan beberapa inovasi seperti di Kota Bandung, ada kegiatan pada saat teman-teman divaksin dan menunggu kartu vaksin atau pada saat observasi, justru di situ teman-teman dilakukan pemeriksaan penyakit tidak menular. Apakah melakukan pemeriksaan gula darah, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kebijakan. Ya. Kalau teman-teman lihat di sini justru ya semua yang ada di kebijakan baik itu Germas, PISPK, target global, apakah itu SPM itu ujung-ujungnya adalah PTM. Apalagi Germas. Germas ini isinya adalah untuk mencegah PTM hampir semuanya. Ya. Nah ini bagaimana kita melakukan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK, di mana kita ketahui nomor 7 dan nomor 9 adalah masuk ke dalam penyakit kita ya. Masuk dalam program kita yaitu penyakit tidak menular, penderita hipertensi berobat teratur, tidak ada anggota keluarga yang merokok. Baik, ini adalah 9 target global pengendalian PTM di tahun 2000.
Bentar ya. 2025 ya, di mana kita harus bisa menurunkan angka kematian akibat penyakit tidak menular sekitar 25%. Nah, bagaimana ini bisa tercapai? Pasti harus ada peran-peran dari teman-teman sekalian di sini, karena ini sangat tidak mudah. Bagaimana kita bisa menurunkan konsumsi alkohol sebesar 10%, menurunkan bagaimana tekanan darah ini juga bisa, tekanan darah tinggi, angka hipertensi ini menurun sekitar 25%, bagaimana asupan garam juga ini, yang tinggi asupan garamnya ini bisa menurun juga, peningkatan diabetes malah tidak terjadi kalau bisa ya. Lalu konsumsi tembakau juga bisa menurun sekitar 30% dan lain sebagainya. Ini indikator RPJMN PTM 2020 sampai dengan 2024. Kalau kita lihat ini adalah angka-angkanya, maka nanti kita breakdown bagaimana nih dengan di Kota Bandung ya, mengenai persentase merokok di usia 10 sampai dengan 9 tahun, persentase obesitas di atas 18 tahun seperti apa. Nah, ini sebenarnya target indikator kita di program kita ya. Artinya kabupaten kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM lebih dari 80% pada populasi usia 15 tahun. Kalau Jawa Barat punya 27 kabupaten kota, artinya kalau lebih dari 80% itu sekitar 25 kabupaten kota itu sudah melakukan faktor deteksi dini faktor risiko PTM ya. Nanti kita lihat sebenarnya data Jabar itu seperti apa, nanti kita lihat ya. Oke, coba Bapak Ibu sekalian lihat di sini ya. Deteksi dini faktor risiko PTM itu diharapkan 80% dari populasi usia 15 tahun. Kenyataannya apa? Masih 0,77%. Ya. Lalu jumlah kabupaten kota yang melakukan pandu PTM, ya lebih dari 80% puskesmas, itu masih 2 kabupaten kota, gitu kan? Artinya masih 13%. Lalu jumlah kabupaten kota yang deteksi dini gangguan indera, ini malah belum ada gitu ya, sedih juga ya. Nah, namun untuk yang ODGJ berat, karena mungkin ini kita sudah punya rumah sakit yang khusus untuk melayani orang dengan gangguan jiwa, ini lumayan, angkanya sekitar 74%. Nah, ini dia mengenai SPM, pelayanan dasar pada kesehatan, ya baik di tingkat provinsi ya maupun di kabupaten kota, di mana dalam SPM tingkat provinsi adalah pelayanan kesehatan bagi penduduk yang berdampak krisis kesehatan akibat bencana atau potensi bencana provinsi. Lalu pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa atau KLB. Ya, di mana pada teman-teman di kabupaten kota ada beberapa hal juga yang menjadi SPM kesehatan, yaitu yang pertama adalah penyakit tidak menular, siklus hidup itu sendiri, dan penyakit menular. Ya, kita masuk ke dalam penyakit tidak menular ini, yaitu hipertensi, diabetes mellitus, dan ODGJ berat. Oke. Nah, ini pandu PTM sebagai pendekatan faktor risiko PTM ya terintegrasi di FKTP. Bagaimana meningkatkan tata laksana faktor risiko utama. Konseling berhenti merokok, konseling hipertensi, konseling dislipidemi dan obesitas. Di mana fasilitas kesehatan tingkat pertama itu berperan untuk ini. Apakah itu puskesmas, dokter keluarga, atau klinik dan praktek swasta. Lalu bagaimana meningkatkan respon cepat kegawat daruratan PTM di masyarakat? Tata laksana terintegrasinya seperti apa? Bagaimana prediksi faktor risiko jantung dan pembuluh darah dengan carta WHO PEN? Ini penting ya. Baik, ini adalah GERMAS ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Pengertiannya adalah tindakan atau yang sistematis dan terencana bersama-sama seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemampuan, dan perilaku yang sehat. Ya, seperti kita ketahui, Riskesdas 2018, di mana 33,5% penduduk di atas 10 tahun kurang aktivitas fisik. Bayangkan ya, hampir sepertiganya itu tidak melakukan aktivitas fisik. Jadi ini kaum apa nih? Kaum rebahan pengintannya. Lalu hanya 36,8% yang hipertensi yang dia terdeteksi atau dia yang berobat ke vaskes, dan hanya 30% yang DM yang berobat. Ya,
95,5% penduduk lebih dari 10 tahun kurang konsumsi buah dan sayur. Ayo. Ya, biasakan keluarga kita, anak-anak kita untuk suka makan buah dan sayur. Baik. Nah, ini adalah kegiatan Germas, apakah melakukan peningkatan aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, percepatan perbaikan gizi, deteksi dini, kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Sejujurnya dengan adanya pandemi COVID ini sebenarnya memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana pentingnya hidup bersih dan sehat. Ya, ternyata kita dunia untuk diajarkan hidup bersih dan sehat, kita harus dikirim pasukan yang namanya COVID. Ya, bagaimana kita mencuci tangan satu hari entah berapa kali ya. Saking takutnya kita bahwa tangan kita kotor, bagaimana kita menjaga ruangan kita menjadi bersih, bagaimana kita selalu mensemprotkan disinfektan dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ini adalah bagaimana di masyarakat ya, siapa yang melaksanakan lapisan masyarakat ya, mempraktekkan hidup bersih dan sehat. Artinya kita bicara dari keluarga dulu. Kita coba tanamkan perubahan perilaku itu di lingkungan yang terkecil dulu. Dari saya, dari keluarga, dari anak di dalam rumah. Begitu kita terapkan hal itu, maka kita kembangkan di mana? Di kantor, di masyarakat, di kantor, di tempat kerja. Kita lakukan ini. Lalu lebih luas lagi dan lain sebagainya. Kalau hampir semua keluarga di Indonesia, terutama Jawa Barat, memulai melakukan perilaku hidup bersih dan sehat di keluarga mereka masing-masing, maka selesai semuanya. Ya, artinya apa? Semua berperan gitu. Jangan dihimbau kepada gerakan yang lebih besar, tidak, tapi himbau saja di keluarga masing-masing. Ya. Lalu menggerakkan institusi ya di masing-masing. Lalu menyediakan kurikulum pendidikan, baik fasilitas olahraga, bagaimana cara makan yang sehat, dan lain sebagainya. Nah, di rumah apa yang kita lakukan? Ya, sejujurnya kegiatan-kegiatan di rumah seperti kita bersihin ruangan, seperti kita mencuci piring, kita menyapu, mengepel, itu masuk aktivitas fisik. Ya. Perjalanan seperti apa di sekolah, di tempat kerja, dan tempat umum. Yang mungkin pada saat pandemi COVID ini, kalau sekolah itu belum masuk. Ya, tetapi kalau tempat kerja, walaupun kita ada WFH, atau kalau tenaga kesehatan sih saya yakin 100% sama seperti kami di dinas juga kita tidak ada WFH. Ya. Kenapa? Karena kita masih termasuk jenis pekerjaan yang sangat krusial. Gitu. Mengkonsumsi buah dan sayur yang sangat tinggi serat, ya ini penting, ya dan harus terbiasa. Nah ini juga, ya jadi bagaimana kita rutin untuk melakukan pengecekan pemeriksaan kesehatan secara berkala, ya. Kalau tekanan darah izin harus dilakukan 1 bulan sekali. Tetapi kalau cek gula darah atau cek kolesterol tidak perlu sebulan sekali, cukup 6 bulan sekali, gitu ya. Bagaimana tingkat lanjut penguatan program? Tadi kita bicara di awal adalah basicnya, kenapa PTM itu penting, lalu kita bicara kebijakan, apa saja targetnya, lalu kita bicara bagaimana tindak lanjut penguatan program. Ya. Nah, kalau yang pasti satu si PTM itu programnya adalah bagaimana mengendalikan faktor resiko, gitu kan? Bagaimana kita melakukan pola makan, pola hidup, dan pola pikir yang baik sehingga kita tidak terkena penyakit tidak menular. Ya. Di mana faktor resiko ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kurangnya aktivitas fisik, rokok, alkohol, lingkungan tidak sehat, dan pola makan yang tidak sehat. Bagaimana ini bisa kita kurangi? Bisa, ya, yaitu dengan niat di dalam hati, niat di dalam diri, dan bagaimana juga kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah ini kita lakukan, bagaimana kita melakukan deteksi. Ya, apakah melalui UKBM Posbindu, di mana kita sering melakukan cek tekanan darah, melakukan pemeriksaan gula darah sewaktu, atau pengukuran obesitas. Lalu di PKP apa yang dilakukan untuk sedanis dan IFA. Ya. Lalu bagaimana dengan prevennya? Prevennya seperti KTR di sekolah, imunisasi HPV, dan lain sebagainya. Lalu secara respon, Pandu PTM ini rujukannya seperti apa? Lalu konseling UBM dan outline-nya seperti apa?
Ini ya, ini adalah slogan-slogan yang teman-teman pasti sudah dapatkan juga. Pospindu PTN kegiatannya apa saja? Ada 4 kegiatan di sini. Yang pertama adalah misalnya registrasi, pemberian nomor, lalu pengisian buku pemantauan faktor risiko PTM, adanya wawancara, pengukuran tinggi badan, indeks massa tubuh, lingkar perut, analisa lemak tubuh. Lalu kegiatan keempatnya bisa pengukuran tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan lain sebagainya. Lalu di kegiatan kelima kita bisa melakukan identifikasi faktor risiko PTM atau konseling edukasi serta rencana tindak lanjut. Ya. Nah, jadi pandu PTM itu sebagai pendekatan faktor risiko PTM yang terintegrasi. Biasanya teman-teman akan lebih lebih spesifik lagi belajar mengenai pandu PTM. Ya. Bagaimana pandu PTM ini bisa kita lakukan di dokter keluarga, di tempat praktek kita dan lain sebagainya. Ya. Baik, terima kasih Bu Intan dan teman-teman. Mungkin itu dari kami. Penutupnya adalah bahwa program PTM berfokus pada pencegahan faktor risiko itu yang utama. Lalu SPM atau standar pelayanan minimum pendekatan keluarga dan Germas itu memperluas cakupan pengendalian faktor risiko PTM. Lalu percepatan pengendalian risiko ini mulai deteksi dini, ini penting. Bagaimana advokasinya, bagaimana gerakan masif kita, bagaimana penguatan pendataan, surveillance yang berbasis IT-nya, itu juga sangat penting. Yang pasti kalau kita bisa mengendalikan faktor risiko PTM ini, maka kita juga akan berperan untuk pengendalian untuk penyakit COVID-19. Baik, terima kasih. Hatur nuhun. Mungkin itu mengenai kebijakan penyakit tidak menular. Mangga, saya kembalikan ke moderator. Baik, hatur nuhun Dr. Dewi. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, disilakan mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya boleh untuk raise hand. Baik dari puskesmas, dari klinik, dalam pertemuan ini, Dok, kita mengundang 30 klinik swasta yang akan kita arahkan untuk nanti pelaksanaan pelayanan terpadu PTM. Kemudian mengundang juga 30 penanggung jawab program PTM, di mana klinik tersebut berada. Mungkin nanti akan menjadi sebagai tim pembina dan monefnya, serta kami juga mengundang 80 kasubag TU dari semua puskesmas di Kota Bandung. Sebelumnya kita, ya Dok. Ada yang raise hand? Oh, ada yang raise hand. Mangga silakan yang raise hand boleh open mic. Dari Puskesmas Karangsetra ada Ibu Mary, mangga Bu di open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin bertanya Ibu, di format screening PTM itu ada pertanyaan makan buah dan sayur lebih dari 5 porsi. Sementara kita sehari makan maksimal mungkin 3 kali ya Bu ya. Bagaimana itu? Karena banyak yang saya ketemuin di lapangan itu pasti kurang dari 5 porsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, hatur nuhun Bu Mary pertanyaannya. Betul sekali ya. Artinya gini, memang kalau secara spesifik 5 porsi dalam bentuk 5 porsi betul mungkin tidak. Tetapi mungkin esensi atau mungkin kandungan buah dan sayur itu tidak perlu dalam bentuk porsi, tapi dalam bentuk kandungan itu bisa juga dimasukkan Ibu. Tetapi kalau misalnya menurut saya tidak harus 5 porsi, 3 itu juga sudah cukup. Tapi kalau dalam kandungan bisa juga ada di dalamnya. Contoh, misalnya saat ini anak-anak pagi-pagi itu makannya makan omelet sebenarnya, tetapi di dalam itu ada sayurannya dimasukkan, apakah ada tomat dan lain sebagainya gitu kan, itu sebenarnya including artinya di dalam makanan juga termasuk ada sayurannya, mungkin seperti itu Bu Mary. Artinya pada saat kita anamnesa, pada saat kita melakukan wawancara dengan pasien kita atau dengan yang pada saat itu hadir, mungkin kita menggalinya menjadi lebih dalam. Artinya tidak harfiah bahwa 3 porsi gitu. Tetapi kalau kita dalami kembali, makanan yang dimakannya seperti apa, ternyata di dalam kandungannya sudah mengandung buah dan sayur juga, itu termasuk kita hitung begitu. Baik, terima kasih Dr. Dewi atas respon yang telah diberikan. Terima kasih. Untuk Ibu Mary, mungkin nanti kita juga akan membahas khusus untuk pembahasan mengenai pengukuran, wawancara, dan pemeriksaan faktor risiko PTM esok hari. Nanti boleh disimak lebih jelas lagi mungkin ya dok ya, kalau dokter menjelaskan, iya akan panjang ceritanya. Nanti kita akan khusus membahas tentang itu esok hari. Baik, mungkin yang lain ada lagi yang ingin bertanya. Izin Dokter Intan juga, saya memberikan nomor telepon saya di chat. Kalau memang ada pertanyaan mengenai kebijakan atau program PTM, mangga boleh chat pribadi japri ke saya, mungkin disebutkan dari mana. Hatur nuhun dokter. Mungkin karena ini masih paparan awal dok, teman-teman dari FKTP suasananya masih mencerna masih mencerna lebih detail pada pertemuan besok hari. Tapi di sini juga ada hadir dari perwakilan ASKLIN, Asosiasi Klinik Kota Bandung. Ibu, apakah dari ASKLIN mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu terkait nantinya klinik-klinik ini juga akan mengimplementasikan pandu PTM? Enggak, kalau ada yang perlu didiskusikan dipersilakan. Dokter Dani ya dari ASKLIN, apakah ada yang perlu didiskusikan dok? Oh, mungkin agak terkendala mungkin ininya. Baik, mangga dikembalikan pada Bu Yulia. Baik, kepada Ibu yang telah menyimak tadi, mungkin kita masih punya banyak waktu. Mohon silakan untuk dimanfaatkan. Satu pertanyaan lagi mungkin, mangga. Dari klinik mungkin ada perwakilan yang ingin disampaikan bagaimana pelaksanaan kasus khususnya mengenai hipertensi dan diabetes. Bisa juga sharing bagaimana kendala yang dihadapi dalam pelayanan khususnya pada penyakit tidak menular. Ada yang ingin sharing? Sudah cukup? Baik, mungkin kalau sudah cukup, Dr. Dewi sudah menyampaikan nomor handphone di kolom chat. Bapak dan Ibu, disilahkan bagi yang ingin bertanya untuk menghubungi beliau. Baik, mungkin berikutnya kita akan berlanjut ke materi berikutnya, namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Dr. Dewi. Mungkin tadi juga sedang ada Zoom yang lain ya dok ya, tapi masih bisa menyempatkan diri untuk menyampaikan paparan yang pertama di pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Apapun yang sudah disampaikan Dr. Dewi,
akan menjadi manfaat bagi kita semua, akan menjadi ilmu yang nanti akan kita amalkan dalam pelayanan PTM, baik itu di puskesmas maupun di klinik. Sekali lagi terima kasih banyak, Dok. Mungkin apabila dokter mempunyai kesibukan lain, kami persilahkan, mangga boleh, Dok, apabila ingin lab duluan. Tur nuhun Sadayana, Dr. Intan, dan tim, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai saturun, Dok. Selamat beraktivitas kembali. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berlanjut ke acara berikutnya, paparan materi yang kedua, yaitu mengenai peran FKTP swasta dalam pencapaian SPM bidang kesehatan melalui implementasi Permenkes 43 tahun 2019. Yang pada kesempatan kali ini, alhamdulillah sudah bergabung lagi bersama kita Bapak Sundoyo SH